Halo, perkenalkan nama aku Kinanti Cahya. Di video ini aku akan menjelaskan tentang design thinking. Untuk pengertian umum, design thinking adalah proses di mana kita berusaha memahami pengguna, menantang asumsi, dan mendefinisikan kembali masalah dalam upaya mengidentifikasi strategi dan solusi alternatif yang mungkin tidak langsung terlihat dengan tingkat awal pemahaman kita. Design thinking sendiri dipopulerkan oleh David Kelly dan Tim Brown, pendiri IDEO. IDEO adalah sebuah konsultan desain yang berlatar belakang desain produk berbasis inovasi. Kegunaan desain thinking sendiri ini adalah membantu kita dalam proses bertanya, seperti mempertanyakan masalah, mempertanyakan asumsi, dan mempertanyakan keterkaitannya. Desain thinking sendiri sangat berguna dalam mengatasi masalah-masalah yang kurang jelas atau kurang dikenal dengan melakukan reframing masalah dengan cara yang berpusat pada manusia, menciptakan banyak ide dalam brainstorming, dan mengadopsi pendekatan langsung dalam pembuatan prototipe dan testing. Selanjutnya yang akan aku jelaskan adalah proses design thinking. Design thinking sendiri mengalami 5 proses. Proses yang pertama adalah empathize. Pada tahap pertama dari design thinking ini, memiliki fungsi untuk mendapatkan pemahaman empatik tentang masalah yang dicoba untuk diselesaikan. Pada tahap pertama ini, desainer melibatkan para ahli konsultasi untuk mencari tahu lebih banyak bidang yang menjadi perhatian melalui pengamatan, keterlibatan, dan empati dengan orang-orang untuk memahami pengalaman dan motivasi mereka sehingga memperoleh pemahaman pribadi yang lebih jelas tentang masalah yang terlibat. Maka dari itu, empati memiliki peran paling penting dalam design thinking. Yang kedua ada define. Selama tahap define ini, kita mengumpulkan informasi yang telah kita buat dan kumpulkan pada tahap pertama, yaitu empathize. Pada tahap inilah kita mulai menganalisis pengamatan dan mensintesisnya untuk menentukan masalah inti yang telah diidentifikasi. Tahap ini akan membantu para desainer dalam sebuah tim untuk mengumpulkan ide-ide hebat untuk membangun fitur, fungsi, dan elemen lain yang akan memungkinkan mereka untuk menyelesaikan masalah atau paling tidak memungkinkan pengguna untuk menyelesaikan masalah sendiri dengan tingkat kesulitan yang sangat kecil. Yang ketiga ada ideate. Pada tahap ketiga, desainer siap untuk menghasilkan ide. Kita telah menganalisis dan mensintesis pengamatan pada tahap define dan akhirnya dengan pernyataan masalah yang berpusat pada manusia. Dengan latar belakang yang kuat, tim dapat mulai berpikir di luar otak untuk mengidentifikasi solusi baru untuk pertanyaan yang dibuat dan mulai mencari cara alternatif. Proses yang keempat ada prototype. Pada proses prototype ini, tim desain akan menghasilkan sejumlah versi produk yang lebih murah dan diperkecil atau fitur spesifik yang ditemukan dalam produk, sehingga mereka dapat menyelidiki solusi masalah yang dihasilkan pada tahap sebelumnya. Fase ini merupakan fase eksperimental yang memiliki tujuan untuk mengidentifikasi solusi terbaik untuk setiap masalah yang diidentifikasi selama 3 tahap pertama. Pada akhir tahap ini, tim desain akan memiliki gagasan yang lebih baik tentang kendala yang melekat pada produk dan masalah yang ada, dan juga memiliki pandangan yang lebih jelas. Tahap yang terakhir ada tes. Tahap ini merupakan tahap terakhir dari design thinking. Tetapi dalam proses yang berulang, hasil yang dihasilkan selama fase testing sering digunakan untuk mengidentifikasi kembali satu atau lebih masalah untuk menginformasi pemahaman pengguna, kondisi pengguna, dan bagaimana orang berpikir. Bahkan selama fase ini, perubahan dan penyempurnaan dilakukan untuk menyingkirkan solusi masalah dan memperoleh pemahaman sedalam mungkin terhadap produk dan penggunaannya. Yang akan aku bahas selanjutnya adalah elemen penting dalam design thinking. Di sini ada 4 elemen. Yang pertama ada people-centered. Dalam metode ini perlu ditekankan bahwa setiap tindakan yang dilakukan berpusat pada apa yang diinginkan dan dibutuhkan oleh user. Yang kedua ada highly creative. Dalam menggunakan metode ini dapat digunakan kreativitas sebebasnya, tidak perlu aturan yang terlalu kaku dan baku. Yang ketiga ada hands-on. Proses desain ini memerlukan percobaan langsung oleh tim desain, bukan hanya pembuatan teori atau sebuah gambaran pada kertas. Yang terakhir ada iteratif. Proses desain merupakan sebuah proses dengan tahapan-tahapan yang dilakukan berulang-ulang untuk melakukan improvisasi dan menghasilkan sebuah produk atau aplikasi yang baik. Selanjutnya, ada contoh permasalahan. Contoh pertama adalah Bank of America. Studi kasus dari InVision menjelaskan bagaimana Bank of America bermitra dengan IDEO pada tahun 2003 untuk memahami cara membuat lebih banyak orang membuka rekening bank.
Mereka akhirnya menghasilkan sebuah program yang bertajuk Keep the Change. Program ini bertaut berdasarkan pengamatan di seluruh Amerika terhadap aktivitas perbankan. Contoh yang kedua, pada penerapan dalam digital bisnis. Contoh desain thinking yang diterapkan dalam skala besar dapat dilihat dari Estonia, negara pasca Soviet. Proyek Estonia dikenal sebagai e-Estonia, sebuah rencana revolusioner berpotensi untuk mengubah negara dari negara tradisional menjadi masyarakat digital masa depan. Yang dilakukan oleh e-Estonia adalah menghubungkan semua untayan negara, baik itu pemungutan suara, layanan kesehatan, pajak, pendidikan, kepolisian, dan sebagainya, pada satu platform. Hal ini akan menampilkan aspek besar kehidupan orang, misalnya menghilangkan kebutuhan untuk mengisi formulir yang tak terhitung jumlahnya sehingga satu lembaga, misalkan bank, dapat mengakses informasi Anda dari yang lain seperti kantor pajak. Pada dasarnya, semua proses birokrasi dapat diselesaikan secara online, memungkinkan warga negara untuk menjalani hidup mereka tanpa repot. Manfaat mengambil risiko inovatif ini adalah menciptakan pemerintahan virtual yang sangat banyak. Salah satu manfaatnya adalah bahwa negara telah menghemat sekitar 2% dari PDB untuk biaya yang merupakan persentase yang setiap anggota NATO diharapkan membayar untuk perlindungan. Nah, apa yang bisa kita pelajari dari Estonia ketika mereka menerapkannya pada bisnis? Yaitu, inti dari prinsip-prinsip pemikiran desain adalah gagasan bahwa itu bukan hanya tentang kreativitas. Design thinking bertujuan untuk menantang konvensi dan menyatukan titik-titik dengan berpikir melintasi banyak garis lintang dan bola. Prinsip-prinsip pemikiran desain bahkan mempertanyakan proses desain yang sebenarnya. Sekian penjelasan aku tentang design thinking. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.